Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang geometri level 1 sampai 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi PGSD 3K. Sebelumnya, mari kita ke pengertian geometri. Di sini ada pengertian menurut Ismiani dalam Faudiyah Nido tahun 2013 menyatakan bahwa geometri adalah pemahaman konsep berbagai bentuk geometri bangun datar dan bangun ruang, mengenal nama dan ciri-ciri berbagai bentuk geometri itu, serta mencari bentuk-bentuk yang sama dengan masing-masing bentuk tersebut dalam dunia nyata. Pembelajaran geometri itu juga secara konkret, benda-benda yang dikenalkan memudahkan untuk anak lebih cepat memahami dari perbedaan bentuk, ciri-ciri, dan sifat dari suatu benda. Jadi dapat disimpulkan geometri adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dalam mengenali bentuk benda-benda, membandingkan, membedakan, dan juga membedakan kesamaan dan perbedaan bentuk suatu benda yang ada di sekitar. Selanjutnya ada tujuan geometri. Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Budiarto menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Lalu, mengapa sih kita harus belajar geometri? Menurut Sudarman, tahun 2000, bukti-bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri. Mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa prestasi geometri siswa SD masih rendah. Lalu menurut Maja tahun 1992 menyatakan bahwa hasil tes geometri siswa kurang memuaskan jika dibandingkan dengan materi matematika yang lain. Kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep geometri terutama pada konsep bangun ruang. Maka dari itu, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar geometri tersebut, cara yang dapat ditempuh adalah penerapan teori Van Hill. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat berpikir anak dalam bidang geometri. Setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri. Lalu terdapat 4 tahap mulai dari 0 sampai 4, yaitu ada tahap 0 visualisasi, tahap 1 analisis, tahap 2 abstraksi atau deduktif informal, tahap 3 deduktif, dan tahap 4 rigor. Di sini saya akan menjabarkan cara berpikir menurut Van Hill. Tahap yang pertama ada tahap 0 atau visualisasi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar karakteristik visual dan penampakannya saja. Seperti pada contoh, jika kita mau memberitahu kepada anak-anak, mereka hanya tahu bentuknya saja tetapi tidak tahu apa nama bangun tersebut dan sifat-sifat tersebut. Lalu ada tahap 1 analisis. Tahap ini juga dikenal dengan deskriptif. Pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran eksperimen, menggambar, dan membuat model. Lalu ada tahap 2, deduksi informal. Tahap ini juga dikenal dengan tahap abstrak atau relasional, tahap teoritik, dan tahap keterkaitan. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri.
Lalu ada tahap 3, deduksi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini, siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini, siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Lalu yang terakhir ada tahap 4 atau rigor. Clemens dan Batista tahun 1962 juga menyebut tahap ini dengan tahap meta-matematika, sedangkan Musser dan Burger tahun 1994 menyebut dengan tahap aksiomatik. Pada tahap ini, siswa bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dan manipulasi aksioma dan definisi. Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, teorema, dan pembuktian formal yang dapat dipahami. Dengan demikian, dapat disimpulkan setiap tahap dalam teori Van Hill menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya. Dalam konteks geometri, kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Tahap-tahap berpikir Van Hill akan dilalui siswa secara berurutan. Dengan demikian, siswa harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya. Kecepatan berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak bergantung pada isi dan metode pembelajaran daripada umur dan kematangan. Dengan demikian, guru harus menyediakan pengalaman belajaran yang cocok dengan tahap berpikir siswa. Akhir kata dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.